Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara juga anak-anak sekalian. Jumpa kembali bersama dengan Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari Kamis 3 Maret 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur yang ke-53. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai kami, dan kebenaran firman Tuhan kami mau terus perdengarkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dituntun langkah hidup kami tidak tersesat, oleh karena firman itulah yang menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan, dan Kau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur yang ke-53. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat. Nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan berita yang terjadi di negeri ini, selalu saja ada banyak persoalan yang terjadi. Banyak pemberitaan yang membuat kita menjadi resah dan mengelus dada. Setelah membaca berita tersebut, terkadang yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Sebuah doa agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Doa yang kita panjatkan bisa menjadi senada dengan syair doa pemazmur dalam Mazmur yang ke-53 ini. Ia prihatin terhadap kondisi bangsanya. Ia memohon kepada Allah untuk mengamati Israel dari sorga. Dan Allah melihat begitu banyak kejahatan dilakukan oleh umat manusia. Mereka sudah menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan seolah-olah tidak ada lagi orang yang berbuat baik. Katakan baitnya keempat. Namun bagi pemazmur, kondisi tersebut bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tuhan Allah mulai bertindak memulihkan bangsa Israel. Bagi orang-orang yang melakukan kekejian di mata Tuhan, maka mereka akan merasa gentar, sebab penghakiman akan segera menimpa mereka. Campur tangan Tuhan pada akhirnya mendatangkan pemulihan besar bagi bangsa Israel. Pada akhirnya Tuhan Allah tidak akan membiarkan umatnya hancur dan dibinasakan oleh kejahatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti berharap akan pemulihan Tuhan yang begitu dahsyat. Doa pemazmur dalam Mazmur yang 53 ini menjadi teladan bagaimana kita berdoa bagi bangsa kita. Pemazmur berdoa dan berharap kepada Tuhan meski kondisi bangsanya terlihat sudah tanpa harapan. Sekarang penting bagi kita untuk memilih pengharapan yang sama dengan pemazmur. Kita optimis dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kita.
sebagaimana Tuhan memulihkan Israel sebagai keyakinan dari pemazmur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah pasti memulihkan suatu bangsa termasuk bangsa kita ketika ada umatnya yang datang dan berseru kepadanya sebagaimana diteladani oleh pemazmur. Kita berpartisipasi dalam proses pemulihan. Kita berdoa bagi bangsa kita supaya Tuhan menjamah, khususnya setiap pengacau-pengacau yang ada di tengah bangsa kita, yang membuat teror-teror di tengah bangsa kita, yang berusaha untuk hidup damai di tengah kemajemukan yang ada. Kita berdoa supaya bangsa kita boleh mengalami pemulihan. Pemulihan terjadi ketika umatnya datang dan berserah kepada Tuhan. Umatnya senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang nyata juga dalam kepeduliannya terhadap bangsa. Ikut terlibat untuk kedamaian bangsa. Ikut terlibat menyuarakan yang benar di tengah bangsa yang membutuhkan kebenaran. Dan kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa kita ada di tengah bangsa Indonesia karena memang Tuhanlah yang menghendaki kita ada terlahir di tengah bangsa Indonesia dengan satu tujuan, gereja Tuhan kita sekalian dihadirkan untuk mendatangkan berkat bagi bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berpegang teguh pada apa yang telah Tuhan janjikan. Tuhan akan memulihkan satu bangsa. Tuhan akan memberkati satu bangsa ketika di bangsa itu ada umat Tuhan yang senantiasa berdoa, berharap kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan akan memberkati bangsanya. Memang kita hanya sedikit dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi biarlah dengan keberadaan kita yang walau hanya sedikit, tetapi memiliki kualitas kehidupan yang benar, kualitas kehidupan yang baik, sehingga kehidupan orang percaya boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampak nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberkati mereka. Dan berkat bagi Israel adalah ketika mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa, ketika mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan biarlah hal itu terjadi juga dalam kehidupan gereja Tuhan, yang tentunya hidup dalam zaman yang berbeda, tetapi memiliki Allah yang sama, Allah yang berkuasa atas manusia. Sehingga marilah kita boleh senantiasa ikut ambil bagian di dalam rencana Tuhan. Dan percayalah, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan mengadakan pemulihan-pemulihan bagi banyak orang di bangsa ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau belajar dari pemazmur yang peduli terhadap bangsa kami, sehingga kami senantiasa terus berdoa dan ikut serta dalam menjalankan sesuatu yang baik. Karena kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Karena itu kami mau tetap hidup di dalam rencana Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.